Oh, di ruangan Rohim itu ada dua yang hidup itu, makanya suaranya apa namanya, suaranya echo-nya bunyi. Kemarin saya juga bingung itu anunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai perkuliahan kita pada hari ini ya. Ini kuliah pertemuan yang ketiga. Ini kalau saya lihat sudah banyak yang hadir ya. Pesertanya sudah lebih kurang berapa itu, 48 ya, 48 ya, silau nih. 48 berarti kan 46 ya. Kita sudah lumayan banyak yang hadir hari ini. Kita lanjutkan materi kita. Hari ini materi ketiga ya, pertemuan ketiga. Bentar, ini suaranya udah masuk ya. Oke, suaranya udah ya. Mute di sini, ada mute ya. Suara apa namanya? Pertemuan ketiga. Materi kita tentang apa namanya? Bicara tentang politik hukum nasional, tujuan negara, dan sistem hukum nasional. Ini apa namanya, satu rangkaian ya. Kalau kita bicara politik hukum nasional itu pasti konteksnya nanti harus melihat apakah politik hukum nasional itu merujuk pada tujuan bernegara atau tidak. Kemudian politik hukum nasional selain dalam rangka mencapai tujuan negara, juga sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional Indonesia. Nah, nanti sebenarnya yang masih menjadi pertanyaan itu adalah sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia kita itu sudah mencerminkan tujuan bernegara kita, baik dari sisi apa namanya, secara konkret apa yang menjadi tujuan negara itu, atau landasan filosofis dari tujuan negara itu. Landasan filosofisnya tentunya adalah ideologi bangsa Indonesia, ideologi negara, yaitu Pancasila. Sejauh mana sistem hukum nasional Indonesia kita sudah merepresentasikan ya, sistem hukum yang berlandaskan pada Pancasila itu sendiri. Nah, kita coba lihat apa namanya, politik hukum nasional Indonesia ya. Pertama, saya hanya menegaskan saja sebetulnya apa sih pengertian dari politik hukum nasional. Kalau pengertian dari politik hukum kan sudah ya. Kemudian kerangka dasarnya juga sudah ya. Nah, maka pengertian politik hukum nasional itu secara ringkas bisa kita definisikan atau bisa kita konsepkan sebagai kebijakan dasar ya dari negara ya mengenai hukum yang akan dibentuk dan ditegakkan. Saya cuma tinggal nambahkan sedikit itu dalam rangka mencapai tujuan negara. Ya, jadi artinya politik hukum nasional itu adalah kebijakan dasar dari negara mengenai hukum yang ada ya atau yang akan ada ya dalam rangka mencapai tujuan negara. Itu dulu yang harus dijadikan dasar kita memahami tentang politik hukum nasional ya. Nah, unsurnya berarti kalau kita lihat di sana kan ada, kalau kita pecah-pecah pengertian yang saya kemukakan tadi, itu ada 4 setidaknya di sana. Pertama, kebijakan dasar, bukan dasar negara ya, kebijakan dasar dari negara, kira-kira gitu ya. Jadi apa namanya, basic policy atau fundamental policy atau apa ya, dari state fundamental policy misalnya ya. Kebijakan dasar dari negara mengenai hukum, apakah hukum yang akan dibentuk atau hukum yang akan ditegakkan. Kalau kita kembali ke historis ya, ke historis misalnya
apa sih yang menjadi kebijakan dasar dari negara tentang hukum? Kalau kita buat ini versinya saya ya. Bapak Ibu bisa punya square waktu yang beda ya. Saya misalnya membuat square waktu misalnya politik hukum dari negara dalam pengertian Indonesia nih setelah merdeka ya. Itu bisa saja kita ambil square waktunya dari pasca kemerdekaan ya. Artinya sejak ditetapkannya Undang-Undang Dasar tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tahun 65-an lah kira-kira, Orde Lama. Itu kita bisa lihat square waktu yang satu. Square waktu yang kedua kita bisa lihat masa Orde Baru. Kita lihat pakai istilah orde-orde atau zaman atau tahapan atau ya. Lalu ada kita lihat square waktu yang Orde Reformasi sampai sekarang. Reformasi sampai sekarang kan mulai tahun 98 ya. 98, 99 sampai dengan sekarang. Kalau misalnya dari 99, 98, 99 sampai sekarang mau dipecah-pecah lagi, monggo silakan. Nah, kalau kita lihat kebijakan dasar dari negara tentang hukum awal-awal kemerdekaan itu apa sebetulnya yang ingin dicapai? Yang pertama adalah meletakkan apa namanya atau mengadakan membentuk hukum ya yang pertama kali menggunakan landasan yang sebagaimana diatur dalam pasal 2 aturan peralihan. Istilahnya itu nasionalisasi dan transplantasi hukum kolonial. Pasal 2 aturan peralihan itu kurang lebih kira-kira bunyinya semua badan negara dan aturan yang ada sebelum berlakunya Undang-Undang Dasar itu diakui keberadaannya. Itulah yang menjadi dasar kita menerapkan aturan-aturan yang berlaku pada masa pemerintahan kolonial Belanda melalui yang namanya nasionalisasi dan transplantasi hukum. Dari situ kita punya landasan aturan peralihan, itulah kita punya landasan memberlakukan yang namanya misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kemudian saya ini monitornya nggak bisa kelihatan ya kalau nggak saya besarkan, tapi saya nggak lihat Bapak Ibu sekalian ini on kamera apa enggak gitu ya. Kalau saya pakai selain share screen, saya nggak bisa lihat. Saya tarik dulu gini baru kelihatan. Kalau saya pakai share screen saya nggak bisa lihat Bapak Ibu sekalian itu hadir apa buka kamera apa enggak. Kebijakan saya kembali melalui nasionalisasi dan transplantasi hukum. Mencegah kekosongan hukum dulu yang pertama. Itu politik hukum nasional kita awal-awalnya dalam rangka membentuk ini. Kalau kita belum punya, kita transplantasikan atau kita nasionalisasi hukum yang ada pada masa kolonial Belanda. Misalnya KUHP, ya, KUH Perdata, KUH Dagang, antara lain kan itu yang besar-besarnya itu yang aturan-aturan pokok tentang hukum di Indonesia yang pertama kali diberlakukan itu melalui pasal 2 aturan peralihan itu antara lain itu. Selain undang-undang yang kecil-kecil. Ya. Ini dasarnya adalah karena kita akan membentuk hukum, karena hukumnya belum sempat kita bentuk, daripada kosong, maka kita berlakukan yang namanya nasionalisasi dan transplantasi hukum yang berlaku pada masa kolonial. Semuanya tetap dalam rangka mencapai tujuan negara. Tujuan bernegara itu ada 4 kan ya, tujuan bernegara. Ya. Di sini ada nggak ya? Ini, melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia,
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi artinya hukum yang ada itu tetap saja dalam kerangka politik hukumnya ditujukan kepada ini. Persoalannya adalah karena hukumnya adalah hukum kolonial Belanda, nyampe nggak di sini? Ya, tentu banyak hal yang menurut saya nggak bisa nyampai, nggak sejalan. Karena hukumnya, jangan lupa, hukum itu berasal dari mana? Hukum Indonesia sampai sekarang. Ya, hukum Indonesia terus terang aja sampai dengan sekarang ini, sebagian besar, bukan sebagian besar, masih ada beberapa lah. Kalau hukum pidana sebagian besar, kalau menurut saya ya, KUHP itu masih jadi induknya semua hukum pidana itu, hukum material. Ya, terutama hukum material di bidang pidana itu meskipun sudah ada berbagai undang-undang yang ngatur tentang korupsi segala macam, induknya masih kepada KUHP. KUHP-nya masih produk pemerintah Hindia Belanda. Demikian juga di bidang perdata, masih banyak aturan-aturan yang tunduk kepada KUH Perdata, meskipun sudah ada undang-undang yang lebih spesifik. Demikian juga di bidang perdagangan, ya, dagang, KUHD. Jadi strapreh, wetboek, pan strapreh, wetboek, pan burgerlijk wetboek, kemudian wetboek van koophandel. Ya. Tiga-tiganya berasal dari pemerintah Belanda, masih berlaku sampai sekarang. Itu dasarnya adalah aturan peralihan ini. Nah, kalau kita lihat tentu hukum ini tidak semuanya sejalan dengan landasan ideologinya masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia. Kalau Anda pelajari, Anda belajar kembali bagaimana sejarah negara modern yang kemudian diiringi dengan munculnya sebuah negara hukum atau yang sering disebut dengan constitutional states misalnya, atau modern states misalnya, itu tidak lepas dari sejarahnya hukum itu berkembang, tumbuh dan berkembang seperti sekarang ini dianut oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia, itu tumbuhnya di Eropa. Ya, tumbuhnya itu di Eropa, di Romawi, Yunani, bukan di Cina, bukan di Jepang, bukan di Eropa, bukan di Timur Tengah, bukan juga di Indonesia, tapi di Eropa. Kenapa sebetulnya? Tidak lain karena pemikiran-pemikiran hukum itu berkembang seperti sekarang, tidak bisa dilepaskan dari pemikiran-pemikiran tentang rasionalisasi, pemikiran-pemikiran tentang moral dari hukum itu sendiri, nilai hukum itu sendiri. Sementara di negara-negara timur, Cina, Indonesia, mungkin juga termasuk Timur Tengah misalnya, pemikiran hukumnya masih banyak mengandalkan pemikiran-pemikiran hukum alam generasi pertama, bahwa hukum bersumber dari Tuhan. Persoalan-persoalan hukum selalu dianggap sebagai sebuah persoalan yang bersumber dari Tuhan atau hal-hal yang mistik. Tidak dikembangkan berdasarkan pemikiran-pemikiran yang rasional. Sementara di Eropa sudah mulai tumbuh pemikiran-pemikiran hukum itu pada abad ke-8, ke-9, dan seterusnya sampai kepada abad 19. Rasionalisasi hukum itu mulai dari abad pencerahan, ya, sekitar abad ke-17-18. Ya, di sana berkembanglah negara modern, negara-negara yang dikenal dengan negara kota pertama itu kan adanya di Yunani, ya.
Athena, ya, Yunani. Polis itu negara kecil, ya. Nah, disitulah mulai muncul, ya. Jadi kalau Anda baca bukunya si Roberto Mangabeira Unger misalnya, bahwa perkembangan hukum itu di Eropa itu tiga tahap sebetulnya. Pertama hukum yang customary law, atau yang feodal, atau yang adat itulah, atau yang kemudian berkembang menjadi hukum yang birokratik, bureaucratic law, mulai muncul kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang secara birokratis merupakan hukum. Lalu berkembang abad 19 menjadi modern law atau hukum modern. Nah, kalau kita telusuri hukum itu berkembang dari Eropa, maka jangan lupa bahwa landasan dasar hukum berkembang di sana itu adalah pemikiran-pemikiran yang saya katakan tadi, rasional tadi itu, tuntutan-tuntutan dari masyarakat di sana untuk melepaskan diri dari aturan-aturan yang dibuat oleh kerajaan dan aturan-aturan yang dibuat oleh gereja. Konsep dasarnya adalah mereka ingin melepaskan diri yang dikenal dengan istilah atau dikenal dengan konsep yang liberalistik. Liberalisme, kemerdekaan, hak untuk merdeka. Jadi konsep hukum modern, konsep hukum barat itu, akarnya itu adalah liberalisme. Lalu diperjuangkan juga oleh kelompok-kelompok berjuis, kelompok-kelompok bermodal, kelompok-kelompok pengusaha di sana untuk melepaskan diri dari tatanan yang gereja atau kerajaan tadi itu. Sehingga konsep dasar atau akar hukum modern itu juga adalah kapitalis. Liberal, individualistik, dan kapitalistik. Nah, konsep hukum yang liberal, konsep hukum yang individual, konsep hukum yang kapitalistik itulah yang dibawa berkembang ke berbagai negara jajahannya, termasuk Indonesia. Jadi tidak heran ya, Bapak Ibu sekalian, kalau hukum yang berkembang saat ini termasuk di Indonesia tidak lepas dari akarnya itu adalah liberalistik, individualistik, bahkan sekarang, apalagi sekarang di era global ini, semuanya ingin diserahkan kepada mekanisme pasar. Yang ingin menguasai pasar itu adalah pemilik modal. Semakin kencenglah yang namanya karakteristik kapitalismenya itu, kapitalisnya itu, pemilik modalnya itu. Jangan lupa itu. Jadi ciri hukum kita coba dicari. Ciri hukum kita sudah kelihatan, pasti ada di dalamnya itu adalah liberalistik, ada. Individualistik, pasti. Kapitalisme juga banyak. Dan semua itu pasti tidak sejalan dengan akar budaya, akar hukum yang ada di Indonesia. Indonesia masyarakatnya pluralisme, pluralistik. Hukumnya itu hukum yang juga beragam. Masyarakatnya juga beragam. Sementara hukum modern, hukum yang individualistik yang tadi itu hukumnya semua mau dianggap seragam. Semua mau disamakan melalui kebijakannya yang dikenal dengan kodifikasi, ya kan? Hukum tertulis, ya, uniform, semua diatur sama. Anda pernah, bukan pernah ya,
Ya pernah, karena sekarang sudah agak sedikit beda. Pada zaman pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan Indonesia merdeka, sampai dengan sekitar tahun 60-an, ya, sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 5 tahun 74, pemerintahan di Lampung, di Sumatera itu masih dikenal dengan pemerintahan marga. Sehingga nama desa itu beragam. Ada namanya kampung, ada namanya tiuh, ada namanya pekon. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 79, hapus itu. Semuanya dikenal dengan nama desa. Mau dia tiuh, mau dia kampung, mau dia pekon, semuanya namanya desa. Itu ciri khas hukum modern itu sebetulnya. Uniform, sama. Pemberlakuannya sama. Sementara kita punya pluralistik. Masyarakatnya juga plural. Masyarakatnya beragam, hukum yang ada, hukum adatnya ada Lampung, ada Sunda, ada Banten, macam-macam dengan hukum adatnya yang beda-beda. Ini cenderung tidak diakui sebetulnya di dalam hukum yang modern. Nah, kalau kita lihat itu, ya, jadi KUHP kita itu akarnya, ya, KUHP, perdata, pidana, ya, KUHP, pidana, kemudian perdata dan dagang, akarnya itu adalah hukum Barat itu. Sehingga dalam rangka mencapai tujuan ini masih perlu dikaji lebih jauh. Lalu pada era saya katakan tadi sebagai tiga waktu misalnya, pada era pemerintahan Orde Baru, ya, pada era pemerintahan Orde Baru itu memang banyak hukum dibuat, ya, orientasinya untuk apa? Salah satunya selain dalam rangka untuk ketertiban, keamanan sebagai fungsi dari hukum, ya, kepastian. Ya. Jangan lupa, tahun 60-an itu kita habis negara baru merdeka dan secara ekonomi kita terpuruk, sehingga watak hukum Indonesia itu lebih banyak dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi tahun 65-an Orde Baru. Ya. Jadi hukumnya lebih banyak juga memang menopang kepentingan ekonomi kita. Jadi kompasnya itu kalau kita lihat sih bagaimana meningkatkan ekonomi negara sehingga hukumnya itu adalah sebagai instrumen. Makanya dikenal dengan teorinya Muchtar Kusumatmaja, salah satu diantaranya itu adalah as a tool of social engineering, ya, social engineering. Hukum sebagai sarana rekayasa sosial. Bagaimana merekayasa masyarakat itu untuk mencapai tujuan bernegara itu. Lalu tahun era reformasi itu mulai tidak sekedar itu, tapi bagaimana misalnya hukum dipergunakan untuk dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya, pemerataan dan seterusnya. Konsepnya itu adalah lebih banyak bagaimana hak-hak masyarakat terutama di daerah itu bisa aksesnya diperhatikan. Euforianya di situ melahirkan konsep yang namanya otonomi daerah di sana. Tetapi akhir-akhir ini, ya, kita lihat saja Omnibus Law. Omnibus Law itu semangatnya tidak lain adalah bagaimana semangat kapitalis itu kalau saya lihat. Bagaimana mendongkrak ekonomi negara melalui aturan yang dikenal dengan Undang-Undang Sapu Jagat, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 itu. Ibaratnya itu mobil besar mau lewat, ada ranting-ranting kecil yang bakal mengganggu gilas. Ya. Ada ranting kecil, singkirkan. Kira-kira gitulah. Omnibus Law itu kan gitu. Undang-Undang Sapu Jagat itu semua masuk. Tugas Anda itu mengkritisi itu, ya, tugas mahasiswa S2. Kalau S1 terlalu berat mereka, ya. Ini, ya, unsur politik hukum itu, ya, kebijakan dasar kemarin kuliah yang kemarin kan kita sudah jelaskan kerangkanya di mana. Di Undang-Undang Dasar bisa, di GBHN bisa, di undang-undang juga bisa. Kebijakan dasar dari negara. Mengenai apa? Mengenai hukum yang akan dibentuk atau hukum yang akan ditegakkan. Yang mana aturannya? Kalau nggak ada, dibuat. Kalau mau dibuat atau ditegakkan, arahnya kemana? Arahnya dalam rangka ini kan, mencapai tujuan negara.
Tujuan negaranya ada 4. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi artinya bukan melindungi golongan tertentu kan, tapi segenap bangsa Indonesia. Jadi bukan untuk melindungi korporasi sebetulnya, tapi melindungi semua. Kalau kompas hukumnya itu nanti ternyata berat sebelah, yang dilindungi itu adalah pengusaha saja, yang dilindungi itu adalah investor saja, sementara masyarakat yang lain termarginalkan, berarti sudah menyimpang dari yang namanya politik hukum nasional, tujuan bernegara. Seluruh tumpah darah Indonesia. Jangan regulasi dibuat itu cuma sekedar untuk memanfaatkan tumpah darah itu. Tumpah darah ini bahasanya antara lain kalau kita konteks dengan konteks alam dan segala isinya, kira-kira gitu ya. Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah itu maksudnya alam Indonesia beserta seluruh isinya. Jadi kalau dia bukan untuk melindungi, tapi justru untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya alam tanpa melindungi, sudah bertentangan dengan konsep politik hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Lalu yang berikutnya adalah tujuan memajukan kesejahteraan umum. Ini menjadi indikator ya. 4 ini harus jadi tolok ukur kita kalau menilai apakah aturan hukum itu memang sejalan nggak dengan tujuan bernegara ini. Memajukan kesejahteraan umum atau kesejahteraan golongan tertentu, kelompok tertentu, pengusaha tertentu, atau bahkan kepentingan asing. Berat ini ya sebenarnya ya. Jadi ini kan kompasnya seperti ini, arahnya kan harusnya ke sini. Mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi aturan-aturan di bidang pendidikan atau yang terkait dengan bidang pendidikan, kebijakan-kebijakan negara tentang pendidikan harusnya dalam rangka ini, mencerdaskan kehidupan bangsa. Jangan ada embel-embel lain. Jangan ada agenda tersembunyi. Nanti kalau ada yang nanya, apa sih Pak agenda tersembunyi? Ya sudah carilah. Analisislah oleh Bapak Ibu sekalian. Ada nggak regulasi bidang pendidikan itu selain untuk mencerdaskan kehidupan bangsa itu, ada nggak agenda lain tersembunyi di sana? Jangan-jangan ada agenda global yang nyelip di situ, komersialisasi pendidikan. Jangan-jangan ada agenda lain, ya, tidak sekedar untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Di era global, pendidikan itu salah satu di antaranya, itu juga mulai terancam. Kalau kita tidak punya daya saing yang kuat, daya saing yang tinggi, Bapak Ibu kuliah hanya standar-standar saja, dosen yang ngajar cuma standar-standar saja, magister atau doktor kita cuma standar-standar saja, tidak punya kompetensi yang jelas, satu saat kita akan ditinggalkan. Anda akan ditinggalkan. Perguruan tinggi kita akan ditinggalkan. Orang akan berpaling sekolah asing yang ada di Indonesia. Orang akan berpaling sumber daya asing yang ada di Indonesia. Lulusan asing atau lulusan Indonesia di sekolah asing di Indonesia. Di era global, seperti itu nanti. Jadi daya saing itu akan sangat tergantung. Oleh karena itu tujuan mencerdaskan ini sangat berat sekarang. Oleh karena itu berbagai kreativitas dilakukan. Anda bisa lihat sekarang di bidang pendidikan misalnya. S1 terutama kita lihat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Pak Menteri ini, Mas Menteri ini. Saya melihatnya dari sisi yang positif misalnya. Bagus. Merdeka Belajar Kampus Merdeka itu. MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
dari sisi filosofis, ya, saya kira bagus itu. Mahasiswa kita bisa punya pengalaman belajar tidak hanya di kampus. Tadi baru tanda tangan MOU antara Fakultas Hukum dengan Ketua Pengadilan Tinggi Lampung, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan TUN Lampung tadi pagi jam 10. Saya ikut hadir, ini belum salin saya. Dalam rangka mengisi itu. Dalam rangka mengisi MBKM itu mahasiswa kita tidak cukup hanya di kampus, tapi punya pengalaman belajar di luar kampus. Sebagai salah satu kegiatan yang namanya MBKM itu. Bagus itu. Tidak hanya itu sebetulnya, tidak hanya magang. Mahasiswa bisa research, punya proyek research. Ya, kalau Bapak Ibu punya anak kuliah di Fakultas Hukum, 20 SKS itu ada pilihan untuk tidak di kampus. 20 SKS itu kalau tidak salah 20 SKS sampai 40 SKS ya. Jadi Anda bayangkan dari 140 sekian itu ada sekitar 40 itu bisa di luar kampus. Beda dengan saya dulu kuliah nggak ada yang di luar kampus, semuanya di kampus. Ya. Jadi sekarang ini mahasiswa Fakultas Hukum Unila misalnya yang sudah kerjasama mata kuliah tertentu bisa kuliah di UI, bisa kuliah di Undip, bisa kuliah di Unsri, bisa kuliah di mana-mana nih sekarang. Dia mahasiswa Unila, Fakultas Hukum Unila, tapi mata kuliah tertentu dia bisa ikut kuliah. Oh, saya mau kuliah dosennya si A di UI. Sepanjang sudah ada MOU dengan kita, dia boleh ikut daftar. Itu sebenarnya dalam rangka memberikan pilihan dalam rangka mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa tadi itu. Asal, nah ini jangan sampai ada agenda lain yang membonceng ya. Saya lihat TV itu nyiarin apa tuh? Sekarang dinominasi kayaknya di monopoli itu satu siaran TV kayaknya semua TV kadang satu hari berkaitan dengan Merdeka Belajar apa-apa itu dari semua stasiun kelihatannya situ semua. Wah ini hati-hati nih. Ya. Lembaganya siapa tuh teman-temannya? Itu ya. Kemudian yang berikutnya melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Saya kira untuk ketertiban dunia, kemerdekaan, perdamaian itulah kita sudah melakukan berbagai aturan-aturan yang terkait dengan tugas dan fungsi kepolisian, tugas dan fungsi kejaksaan, ya kan? Kepolisian dan ini terutama kepolisian dan tentara ya, dan tentara dalam rangka ketertiban dunia ini kan kita banyak ikut juga, ya, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi hukum yang ada di bidang politik, keamanan, ya, itu harus kiblatnya ke sini. Jadi ini mengenai tujuan negara dalam konteks politik hukum. Ya. Jadi politik hukum nasional akan mengarah kepada tujuan negara. Kalau politik hukumnya nanti ternyata menyimpang dari tujuan bernegara itu, apa yang harus dilakukan? Ya, menurut saya ada alat ujinya kan. Alat ujinya apa? Konstitusi kan gitu. Batu ujinya itu konstitusi. Paling nanti pertanyaannya si Jak ini misalnya, Jak kalau dia nanya misalnya, kalau saya nanya si Jak, Jak kalau saya lanjutkan pertanyaannya, kalau tadi saya katakan tolok ukur atau batu ujinya konstitusi, kalau saya lanjutkan lagi pertanyaannya si Jak, kalau konstitusi yang dianggap tidak sesuai dengan 4 tujuan bernegara ini, apa yang harus dilakukan, Jak? Dengar saya sih, Jak? Iya, Prof. Kalau ada aturan yang politik hukumnya bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, itu kan bisa diajukan batu ujinya kan Undang-Undang Dasar. Iya, Prof. Di judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Konstitusi. Pertanyaan saya,
Kalau ada substansi undang-undang dasar yang secara filosofis, secara substansial bertentangan dengan tujuan bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 45, apa yang harus dilakukan? Yang harus kita lakukan, kita harus ini, Prof. Kita lakukan uji lagi. Kalau dia tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada di Undang-Undang Dasar, itu kita rubah bagaimana dia bisa diterima oleh masyarakat. Ujinya kemana? Ujinya ke Mahkamah Konstitusi, Prof. Orang Undang-Undang Dasar. Kalau untuk Undang-Undang Dasar, ujinya ke Pancasila, Prof. Hah? Ke Pancasila, Prof. Sekarang kita bicara tentang ini. Tetap aja saya udah mau vaksin kalau saya pakai itu. Siapa itu suara Pak Tis? Pak Tis, Prof. Suara Pak Tis ya? Iya, Prof. Di dekat Sijak ya? Siap, Prof. Ya udah matiin kamera nanti suaranya aja. Siap, Prof. Apa namanya? Jadi sebetulnya kalau ada yang seperti itu, pengujiannya itu adalah sudah menggunakan lembaga-lembaga negara yang punya kewenangan uji politik di sana. Apa namanya? Jadi yang bisa merubah undang-undang dasar itu adalah mereka yang membuatnya itu. Amandemen. Amandemen lah yang dilakukan gitu jawabannya. Amandemen itu dalam artian setelah dilakukan pengujian oleh lembaga yang membuatnya sendiri. Itu. Jadi MPR itulah yang bisa melakukan hak uji material dari Undang-Undang Dasar 45 itu. Ya nggak bisa ke MK karena MK kan undang-undang kan gitu. Ya, jadi 4 tujuan ini menjadi apa namanya? Landasan dasar kita menguji apakah politik hukum dari sebuah undang-undang itu memang secara substansial katakanlah juga selain politik hukumnya itu apa namanya sejalan nggak dengan politik hukum yang ada di Undang-Undang Dasar 45. Ya, nah ini letak rumusannya kan ada di mana nih? Letak rumusannya kan tadi dalam Undang-Undang Dasar, TAP MPR dan peraturan perundang-undangan. Kalau yang diuji itu yang di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, ya judicial review itu, ya, judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ya kan? Jadi itu ya, kalau misalnya dia justru undang-undangnya sendiri yang bermasalah, ya amandemen, ya lembaga yang membuatnya sendiri yang bisa merubahnya. Ya, sekarang ini kan ada wacana amandemen kelima ya, wacananya. Ya kita lihat saja. Kalau misalnya dijalankan, memang ada landasannya kok pasal 37 boleh itu. Lalu ada di situ kalau kita lihat ada TAP MPR. TAP MPR itu kenapa kok masih masuk sementara apa namanya? Kita tahu bahwa MPR itu sekarang tidak lagi punya kewenangan untuk mengeluarkan TAP yang bersifat mengatur. Di dalam Undang-Undang Dasar kewenangan itu sudah dihapus gitu ya. Tetapi di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 secara hierarki dia masih masuk. Tadinya pernah dihilangkan itu. Ada yang bisa jawab nggak di sini? Kenapa kok masih ada dalam hierarki perundang-undangan itu? TAP MPR itu. Silakan kalau ada yang mau jawab, komen. Ini Pak Hidayat kuliah nggak nih? Biasanya Pak Hidayat rajin. Hadir, Prof. Lagi di jalan. Oh, lagi di jalan. Oke. Iya. Dengarkan, Prof. Dengarkan. Ya. Ada yang bisa komen nggak itu? Dengan TAP MPR kenapa masih ada di dalam hierarki perundang-undangan? Sementara dulu pernah dihapus di Undang-Undang Nomor 10 apa ya 2004 itu pernah ditiadakan TAP MPR karena memang dalam Undang-Undang Dasar sudah nggak ada lagi kewenangan MPR untuk membuat TAP MPR yang bersifat mengatur. Ya. Itu kalau tidak salah sih di tahun 2000 itu
ada evaluasi ya terhadap tap-tap MPR itu, mana yang masih berlaku dan mana yang sudah dinyatakan tidak berlaku. Sebetulnya alasannya itu ada mahasiswa kita, dosen ya, ketua jurusan kalau nggak salah ya, Ibu Marta itu, ketua jurusan, sekretaris bagian ya, sekretaris bagian HTN ya kalau tidak salah. Itu pernah menulis tesis di S2 kita itu tentang kedudukan TAP MPR. Jadi kenapa itu ada lagi? Karena memang setelah dievaluasi ternyata banyak TAP MPR itu yang masih relevan dan dinyatakan berlaku lah, kira-kira gitu bahasanya lah, saya nggak tahu yang bahasanya yang pas, yang masih berlaku ya, meskipun kewenangan MPR itu sudah nggak ada lagi untuk mengeluarkan TAP MPR. Nah, timbul pertanyaan, kalau gitu cantolannya kemana orang dia nggak diakui lagi sebagai hierarki perundang-undangan? Ya, maka di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2000, di Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011, dia muncul lagi dalam hierarki itu setelah Undang-Undang Dasar. Jadi jadi TAP MPR diakui kembali. Karena memang realitasnya TAP MPR itu masih ada beberapa yang masih berlaku. Antara lain misalnya TAP MPR tentang pembaharuan agraria itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau itu dihapus dalam hierarki berarti kan tidak ada cantolannya itu. Ya, dengan sendirinya kan jadi nggak ada kan gitu ya. Itu salah satu filosofisnya. Nah, kalau dari sisi yang lain dia memuat tentang arahan kebijakan secara global dan seterusnya, itu kan itu konsepnya konsep yang selain kenapa dia masuk di dalam hierarki ini. Ada wacana sih memang amandemen kelima itu salah satunya adalah menghidupkan kembali sebetulnya kewenangan MPR dalam membuat garis-garis besar haluan negara. Ini ada wacana ya untuk menghidupkan kembali kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyatnya kita itu dalam menetapkan garis-garis besar haluan negara. Sekarang kita nggak punya GBHN. Jak, gimana si Jak? Yang saya kenal si Jak aja, yang tanya terus si Jak. Jak itu, kalau si Jak itu kan di ruangannya Pak Tis itu biasanya sering diskusi itu. Sering diskusi si Jak di ruangan Pak Tis itu. Salah satunya kalau kita nggak punya GBHN itu, punya apa sekarang, Jak? Si Jak tuh sering dengar itu kalau Pak Tis. Kalau Pak Tis sering ngomong itu sering dengar itu pasti. RPJMN, Prof. Ya, kita punya RPJP. RPJP, RPJMN, RPJPD. Kuliahnya sama Pak Tis itu, kalau nggak dibisikin, semuanya lupa itu. Ada undang-undang tentang RPJP, itu Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 ya. Tentang pembangunan nasional, Prof. Rencana pembangunan jangka panjang. Mulai tahun 2005 sampai 2025. Itu penggantinya TAP MPR sebetulnya. Ya. Udah tutup kami suaranya. Siapa? Pengganti Undang-Undang Dasar 45. Pengganti TAP MPR ya. Tetapi ada yang menyatakan dari sisi yang lain, kekuatannya kan itu kan undang-undang. Kalau undang-undang kan levelnya yang buat itu kan DPR bersama Presiden. Mereka menyatakan lebih kuat kalau dibuat itu oleh lembaga yang secara khusus seperti dulu MPR. Makanya ada rencana untuk dihidupkan kembali. Ya silakan saja, sah-sah saja. Ya. Jadi dari sisi perundang-undangan sih memang levelnya sedikit naik ya. Kalau yang satu kan RPJP itu kan undang-undang. Ya. Kalau yang GBHN itu kan TAP MPR. MPR tidak sama dengan DPR. Ya, meskipun anggota DPR semuanya menjadi anggota MPR. Karena di dalam MPR itu ada lagi yang lain yang dikenal dengan Dewan Perwakilan Daerah.
Dulu kan ada utusan golongan dan utusan daerah, ya. Utusan daerah itu sudah dilebur menjadi yang namanya Dewan Perwakilan Daerah, DPD. Ya. Ini ya, jadi letaknya di situ di Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Peraturan Perundang-undangan. Ya, letak politik hukum nasional itu ada di sana. Kedudukan TAP MPR ditempatkan di bawah Undang-Undang Dasar karena memuat garis besar atau pokok-pokok kebijakan negara. Mengapa TAP MPR masih diakui? Tadi sudah saya jelaskan. Karena ada beberapa TAP MPR lama yang masih berlaku. Misalnya tentang pembaharuan agraria. Yang lain masih ada beberapa lah. Ya, yang TAP MPR yang sifatnya mengatur itu masih berlaku. Makanya tadi saya katakan ada wacana sebetulnya untuk menghidupkan kembali TAP MPR ini. Tapi kalau mau dihidupkan kembali ya harus amandemen Undang-Undang Dasar. Itu untuk kewenangannya MPR untuk menetapkan itu lagi harus ada amandemen Undang-Undang Dasar 45. Karena memang amandemen MPR sudah tidak punya kewenangan itu lagi di Undang-Undang Dasar yang sekarang, ya. Jadi sudah tidak punya kewenangan lagi. Kemudian selain dalam rangka mencapai tujuan nasional tadi itu bernegara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar, satu sisi yang lain bahwa politik hukum itu harusnya dalam rangka harus dalam rangka juga mencapai atau mewujudkan sebuah sistem hukum nasional. Nah, sistem hukum nasional kita itu yang seperti apa? Ya kan? Tentu yang kalau kita lihat paling tidak ya, ukuran untuk menyatakan sistem hukum nasional itu adalah sistem hukum yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan dia berlaku secara nasional. Nah ini tadi, tentu sumber Pancasila itu menjadi tolok ukur yang sangat relevan untuk kita menyatakan bahwa apakah hukum nasional kita itu memang sejalan nggak dengan cita hukum Pancasila kita. Tadi saya sebut, kalau nggak salah coba nanti di sini ada nggak di slide. Nah ini saya ambil dari Arif Sidarta ini dosen dosen suhunya Komtis ini, Bernard Arif Sidarta ini. Ya kan? Kalau kita lihat begini nih, yang paling tengah di dalam itu apa? Cita hukum Pancasila itu. Harusnya itu yang menjadi tolok ukur untuk kita mengukur sistem hukum kita itu sudah apa ya? Sudah sejalan nggak sih dengan nilai-nilai atau bukan nilai. Iya, nilai-nilai hukum Pancasila maksud saya. Cita hukum Pancasila, idea, cita-cita, bukan cita-cita, cita hukum. Ya, idea dari hukum Indonesia kita yang konsep dasarnya dari hukum Pancasila itu. Apa sih kriteria-kriterianya? Banyak. Itu kalau mau dibaca di bukunya Arif Sidarta itu. Ya. Nah, kita tahu tadi saya katakan sumber hukum kita itu meramu berbagai hal, ya. Selain bersumber kepada yang di tengah itu tadi sebagai filter, sebagai sumber, sebagai ini yang utama. Kita tahu bahwa hukum kita itu sumbernya kan sebelah kiri itu apa? Hukum kontinental. Civil law system. Tadi saya jelaskan. Sistem hukum yang namanya civil law system atau juga termasuk yang common law system itu semuanya kan sumbernya semuanya di Eropa. Hukum Eropa itu akarnya itu adalah jati diri bangsa Eropa yang bukan dalam tanda petik ya. Kalau kita lihat sejarahnya, berkembangnya hukum modern di Eropa itu adalah hukum yang menuntut kebebasan, kemerdekaan, liberalistik, individualistik. Bahkan juga diperjuangkan oleh kaum borjuis, pemilik modal, konglomerat, kira-kira gitulah ya. Bahkan pada zaman tertentu dikenal dengan hukum, setelah itu berkembang hukum yang ya golongan tertentu. Ya, masyarakat yang
sebelum keluarnya hukum modern itu diperjuangkan oleh kaum city states atau stand state, ya, golongan-golongan tertentu. Lalu muncullah hukum modern. Jadi hukum modern kita ini sekarang akarnya ya dari jati diri bangsanya Eropa sebetulnya. Makanya di tengah itu harus dilihat itu sebetulnya. Ketika masuk ke Indonesia harus disaring sebetulnya oleh cita hukum Pancasila itu. Itulah yang akan menentukan sistem hukum nasional kita. Karena hukum nasional kita itu tidak hanya dari sistem hukum yang ada di Eropa kontinental dan di Anglo-Saxon, ya, Inggris dan Amerika misalnya. Tapi juga sebetulnya kan ada yang bersumber dari hukum adat, hukum agama, ya, hukum Islam kita, hukum waris segala macam itu sumbernya banyak dari hukum agama itu. Hukum perkawinan juga banyak dari hukum agama, terutama yang berlaku bagi masyarakat Islam. Itulah yang menjadi area yang ada warna apa itu, warna krem ya, hukum positif, ya, aturan hukum positif. Nah dalam ketika menjadi hukum nasional selain ya, hukum positif yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, juga bersumber dari yang namanya jurisprudensi dan kebiasaan. Dalam prakteknya, ya, itu akan juga dipengaruhi, ya, akan dipengaruhi oleh berbagai, ya, tidak hanya dalam praktek sebenarnya, pembentukannya pun, ya, itu tentu akan dipengaruhi oleh aspek-aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, teknologi. Jadi mulai dari pembentukan sampai kepada praktek hukumnya, ya, sampai kepada prosesnya itu akan sangat tergantung kepada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi. Hukum yang ada di Indonesia ini nggak bisa dilepaskan dari kepentingan politik juga. Tapi saya sudah ada tugas itu kuliah pertama kan, analisis apakah gambar ini yang menunjuk panah ke politik itu bisa diartikan sebagai politik hukum. Bukan. Tetapi memang politik hukum itu bisa dipengaruhi oleh kepentingan atau faktor-faktor politik. Bisa. Faktor ekonomi. Bisa. Anda lihat aja Omnibus Law sekarang itu. Faktor ekonomi bukan itu. Faktor sosial bisa. Tadi saya katakan, hukum yang ada sekarang ini, hukum positif yang ada di Indonesia sekarang ini kan asalnya dari Eropa. Faktor sosial budaya Eropa sangat kental dengan hukum modern itu. Sangat kental dengan hukum yang kita pakai sekarang itu. Kemudian perkembangan teknologi.